Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aisyah Triagustini, mahasiswa dari program Doktor Ilmu Akuntansi Angkatan 2022, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan rasa terima kasih saya kepada promotor, Profesor Dr. Jugianto Hartono, beserta kedua kopromotor saya, Ibu Khoirunisa Arifah, PhD, dan Ibu Zuni Barokah, PhD, atas arahan dan motivasi yang diberikan selama penyusunan proposal disertasi ini. Selanjutnya, saya juga menyampaikan terima kasih kepada tim penguji atas kesediaannya untuk menilai dan memberikan masukan yang berharga pada proposal disertasi saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang proposal saya yang berjudul Developing Climate Change Disclosure Index, Do Broader Disclosure Drive Investor Confidence. Latar belakang penelitian ini dilandasi bahwa climate change sebagai thematic issues dari keberlanjutan menjadi salah satu isu global yang sangat mendesak dan berdampak luas terhadap lingkungan, masyarakat, serta ekonomi. Penelitian ini dilandasi oleh 3 fenomena utama. Yang pertama adalah isu perubahan iklim menjadi masalah integral dengan keberlanjutan yang mempengaruhi strategi dan operasional perusahaan. Kedua, adanya disonansi antara standar pengungkapan yang dirancang oleh penyusun standar dan juga kebutuhan informasi pengambil keputusan atas informasi yang disyaratkan oleh penyusun standar tersebut. Terakhir, adanya keterbatasan pengukuran pengungkapan perubahan iklim pada penelitian terdahulu, baik dari sisi metodologis maupun fragmentasi acuan. Berdasarkan data dari laporan Global Climate Change tahun 2023, terdapat peningkatan suhu global selama dekade terakhir. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini, beberapa penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa risiko perubahan iklim berdampak pada ekonomi dan valuasi pasar. Dan apabila dampak tersebut tidak dilakukan tindakan mitigasi, maka akan memperburuk dampak yang ditimbulkan. Hal ini sejalan dengan penelitian Natalia dan Setiawan tahun 2022. Selain itu, hasil survei EY menyatakan bahwa terdapat potensi dampak signifikan pada aspek finansial seperti stranded asset akibat perubahan iklim yang diperkirakan mencapai 4,2 triliun US dollar dan 2,5 triliun US dollar menurut London School of Economics. Bahkan beberapa riset sebelumnya mencatat lebih dari 77% investor tertarik pada investasi berkelanjutan. Dan 44% investor juga menyatakan bahwa mengatasi perubahan iklim itu harus menjadi prioritas utama bagi perusahaan. Artinya, kepedulian investor terhadap aspek keberlanjutan dan perubahan iklim ini sangat berdampak pada tuntutan stakeholder dalam pengungkapan yang lebih komprehensif. Selain itu, hal ini juga diiringi dengan munculnya beberapa inisiatif keberlanjutan di dunia seperti regulasi Security Exchange Commission, Carbon Disclosure Project, ENCR, ERC, GRI, dan TCFD yang juga mengatur masalah keberlanjutan. Selanjutnya, gambar ini menunjukkan perkembangan berbagai pengukuran pengungkapan karbon atau pengungkapan perubahan iklim dari tahun 2000 hingga 2023. Dimulai dengan pembentukan CDP pada tahun 2000 yang kemudian memperkenalkan Climate Disclosure Leadership Index pada tahun 2003. Kemudian berkembang muncul indeks lainnya seperti Environmental Disclosure Index dari beberapa penelitian sebelumnya. Kemudian Green Gas and Emission Index, dan Climate Performance Leadership Index pada tahun 2011. Selanjutnya, pada tahun 2013 juga berkembang indeks Carbon Emission Disclosure yang dibuat oleh Choi 2013.
kemudian Disclosure Completeness Index oleh Listen 2015, Carbon Emission Disclosure Quality Index oleh SAHA 2019 yang mencerminkan perhatian yang meningkat terhadap transparansi dan kualitas pengungkapan emisi karbon perusahaan. Pada tahun 2022 dan 2023 berkembang kembali indeks pengungkapan perubahan iklim ini oleh beberapa riset sebelumnya, yaitu Cosma et al. 2022, Al-Shahrani 2023, Ding et al. 2023, serta Bedi and Singh tahun 2023 yang juga memperkenalkan Climate Change Disclosure Index, namun berdasarkan TCFD dan Carbon Disclosure Index yang menekankan pada kinerja dan informasi terkait perubahan iklim. Pengembangan indeks Bedi and Singh tahun 2023 telah mempertimbangkan beberapa kerangka kerja seperti Global Framework for Climate Risk Disclosure, Climate Disclosure Project, Climate Disclosure Standard Board, GHG Protocol, GRI 305 tentang emission standard, kemudian TCFD, dan juga SEBI Business Responsibility Report. Namun, dari sekian banyak indeks yang dibangun dari tahun 2000 hingga 2023, belum terdapat indeks yang mengacu pada International Sustainability Related Disclosure, yaitu IFRS S1 dan IFRS S2, yang baru diterbitkan pada 26 Juni 2023. Dengan diterbitkannya IFRS S1 dan S2 ini yang berfokus pada pengungkapan keberlanjutan dan pengungkapan iklim, terdapat kebutuhan untuk mengevaluasi bagaimana standar-standar baru ini mempengaruhi dan mengintegrasikan atau bahkan mengubah pendekatan yang ada selama ini dalam pengembangan indeks. Gap ini mencakup juga konsistensi, kemudian relevansi, dan kemampuan indeks-indeks yang ada untuk beradaptasi pada kerangka-kerangka kerja IFRS yang baru ini. Dan kemudian bagaimana dampaknya terhadap praktek pelaporan perusahaan dan persepsi pemangku kepentingan terhadap pengungkapan iklim yang lebih terstandarisasi. Dengan kata lain, sejauh mana indeks-indeks atau instrumen pengukuran pengungkapan iklim yang ada saat ini dapat mempertahankan atau meningkatkan konsistensi dalam pelaporan, terutama ketika harus sesuai dengan kerangka IFRS S1 dan S2. Pada gambar yang terlihat juga menunjukkan bahwa belum ada indeks yang mencakup elemen penting yang menyatukan pengungkapan keberlanjutan dengan dampak finansial perusahaan. Dan inilah yang menjadi concern dari IFRS S1 dan S2. Sehingga pengukuran tidak sepenuhnya terkait dengan strategi pengelolaan iklim perusahaan dengan implikasi finansial bagi investor dan juga para pemangku kepentingan lainnya. Kesenjangan tersebut akhirnya dapat mengurangi daya guna indeks dalam konteks pengambilan keputusan investasi. Nah, selain itu, dari semua indeks yang dikembangkan sejak tahun 2000, belum terdapat indeks yang mempertimbangkan sudut pandang praktis dari para dewan standar keberlanjutan, sustainability assurer atau akademisi, serta preparer perusahaan dalam mengembangkan CCDI atau Climate Change Disclosure Index. Keterlibatan dari tenaga ahli yang meliputi Dewan Standar Akademisi, Sustainability Assure, dan sebagainya dapat meningkatkan konten validity dalam pengembangan indeks, yang mana indeks yang dibangun berdasarkan teori dan dibangun dari sumber-sumber yang memahami konsep keberlanjutan atau perubahan iklim dapat memberikan hasil pengembangan indeks yang lebih robust. Ide dari penelitian ini adalah pengembangan indeks yang terbangun dalam 3 konsep utama. Yang pertama input, kedua proses, dan yang ketiga adalah output. Input di sini maksudnya adalah bagaimana peneliti atau studi ini akan mengembangkan sebuah riset, sebuah indeks yang memuat aspek konten validity, phase validity, dan construct validity dalam membangun item-item indeks. Kemudian indeks tersebut akan diproses atau diolah dengan proses yang benar dan robust,
Dan terakhir, masalah output adalah kebermanfaatan indeks. Bagaimana indeks yang dihasilkan ini dapat menghasilkan suatu luaran yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak. Menurut Moore and Banbasa tahun 91, dalam penentuan dimensi, item-item yang diuji sebagai instrumen menggunakan, panel ahli atau judge yang digunakan untuk menilai atau memastikan, validitas isi dan reliabilitas dalam penentuan dimensi instrumen. Nah, pada penelitian ini, karena sulitnya, atau tantangan yang ada untuk menentukan dimensi adalah, expert dalam menentukan dimensi, maka penelitian ini akan melakukan inovasi untuk menggunakan machine learning dalam penentuan dimensi tersebut. Dan ini menjadi salah satu keterbaruan yang ditawarkan pada penelitian ini, bahwa penentuan dimensi dalam pengembangan indeks ini akan dilakukan melalui artificial intelligence atau penggunaan machine learning sehingga hasilnya akan lebih akurat. Berikut ini adalah pengembangan Climate Change Disclosure Index yang menghubungkan konsep-konsep utama dari teori-teori terdahulu. Yang pertama adalah shareholder theory menurut Krivogorski tahun 2024. Kemudian legitimasi teori ini menjadi dasar dalam pengembangan indeks dari elemen expert atau tenaga ahli. Selanjutnya, Voluntary Disclosure Theory oleh Gianarakis tahun 2017, serta Decision Usefulness Theory oleh Scott ini mendukung atau melandasi pengembangan indeks dari elemen Preparer of Sustainability Report. Kemudian Beatty and Sings sebagai dasar pengujian indeks dari aspek teoritis. Pengembangan ini selanjutnya dipandu oleh uh, beberapa elemen yang seperti dapat kita lihat dari FRSS 2, Expert, Preparer of Sustainability Report, beserta teori yang menjadi komponen nantinya untuk membentuk Climate Change Disclosure Index. Fokus utama dari pengembangan indeks ini adalah identifikasi risk and opportunities yang muncul dari pengungkapan iklim. Dari aspek risiko, penelitian ini menangkap terdapat kemungkinan penurunan arus kas, kemudian return saham, serta cost of capital atas pengungkapan perubahan iklim. Sebaliknya, dari sisi peluang, terdapat potensi peningkatan arus kas, peningkatan return saham, serta penurunan cost of capital dalam identifikasi opportunities related with climate. Nah, semua ini dirangkum dalam Indeks Pengungkapan Terkait Perubahan Iklim atau CCDI yang menjadi jembatan antara teori-teori tersebut dan dampak keuangan yang dapat diantisipasi. Kemudian selain dari aspek ekonomi yang sebelumnya saya jelaskan, pengembangan CCDI ini juga akan berfokus pada aspek sosial dan lingkungan. Nah, dalam aspek sosial, teori sosial yang diungkapkan oleh Sophie tahun 2010 menyoroti pentingnya pengungkapan informasi yang lebih transparan, jujur mengenai perubahan iklim untuk membangun legitimasi sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi dan institusi. Nah, penelitian sebelumnya menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, khususnya dalam isu praktek greenwash yang dikaji oleh Lian and Montgomery tahun 2015, Matteo Marquez tahun 2022, dan juga Yu et al. Tahun 2020. Sementara dalam aspek lingkungan, Sui et al. 2023 menyoroti bahwa masih banyak penelitian yang perlu dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana mekanisme pengungkapan perubahan iklim ini dapat meningkatkan kinerja lingkungan terkait perubahan iklim. Pada penelitian Sui menyarankan bahwa perlu dilakukan penelitian di masa depan untuk menganalisis seluruh gambaran mengenai bagaimana pengungkapan karbon yang dilakukan perusahaan ini dapat mengarah pada peningkatan kinerja karbon yang substansial. Hal ini juga memberikan arahan bagi penelitian lebih lanjut untuk mengurangi kesenjangan yang ada dan memperdalam pemahaman mengenai dampak pengungkapan perubahan iklim dalam aspek sosial dan lingkungan. Selanjutnya, setelah
eee, pengembangan indeks, melanjutkan pembahasan berikutnya beralih pada pertanyaan, apakah pengungkapan yang lebih luas itu mendorong kepercayaan investor? Penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan yang lebih luas dapat meningkatkan kinerja perusahaan, seperti yang diungkapkan oleh Maji dan Kalita 2022. Kemudian mengurangi biaya modal dan juga mencegah tekanan keuangan, serta mengurangi asimetri informasi. Namun demikian, terdapat hasil penelitian juga yang menyatakan bahwa pengungkapan perubahan iklim atau pengungkapan emisi karbon ini tidak mencatat atau tidak memberikan manfaat dalam pengurangan arus gas perusahaan di masa depan. Justru pengungkapan tersebut dapat meningkatkan liabilitas, kemudian adanya potensi denda atau penalti dari pelanggaran regulasi lingkungan yang dapat mengurangi arus gas di masa depan. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kita beralih ke pertanyaan, apakah pengungkapan yang lebih luas mendorong kepercayaan investor? Penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan yang lebih luas dapat meningkatkan kinerja perusahaan, seperti yang diungkapkan Maji and Kalita tahun 2022. Kemudian dapat mengurangi biaya modal, mencegah tekanan keuangan, mengurangi asimetri informasi, meningkatkan reputasi, dan juga meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Namun demikian, terdapat kesenjangan hasil penelitian terdahulu adanya masalah eksternalitas, bahwa biaya pengukuran, pengungkapan, dan pemantauan, serta pengurangan emisi karbon menimbulkan kos bagi perusahaan. Jung et al. 2018 juga mencatat bahwa terdapat liabilitas yang tidak dicatat dan biaya tanpa manfaat ekonomi jangka panjang seperti denda dan juga penalti dari pelanggaran regulasi lingkungan yang ini dapat menurunkan arus kas masa depan. Itu menurut penelitian Griffin tahun 2017. Berdasarkan stakeholder teori dan legitimasi teori, bahwa perusahaan yang mengungkapkan informasi terkait perubahan iklim cenderung memiliki hubungan yang lebih baik dengan stakeholder yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Itu menurut Digan tahun 2002. Nah, pengungkapan ini tidak hanya berfungsi untuk media komunikasi, tetapi juga menjadi strategi perusahaan dalam membangun kepercayaan dan legitimasi di mata investor dan stakeholders. Penelitian ini memiliki 4 motivasi berdasarkan latar belakang fenomena dan research gap yang sebelumnya saya jelaskan. Pertama, adanya kesenjangan dalam ketersediaan indeks yang mengacu pada IFRS S1 dan S2. Kedua, belum terdapat Climate Change Disclosure Index yang mengintegrasikan aspek teoritis dan aspek praktis. Ketiga, belum terdapat Climate Change Disclosure Index yang dikembangkan dengan memanfaatkan machine learning. Terakhir, masih terbatasnya penelitian sebelumnya terkait pengujian pengungkapan perubahan iklim terhadap kinerja lingkungan. Akhirnya, penelitian ini merumuskan 7 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana mengembangkan indeks pengungkapan perubahan iklim yang mengacu pada IFRS S2, Climate Related Disclosures, dan Other Components dengan menggunakan pendekatan ekonometrik dan machine learning. Kedua, apakah pengungkapan perubahan iklim mempengaruhi peningkatan arus kas perusahaan? Ketiga, apakah pengungkapan perubahan iklim mempengaruhi penurunan cost of capital perusahaan? Keempat, apakah pengungkapan perubahan iklim mempengaruhi peningkatan return saham perusahaan? Kelima, apakah pengungkapan perubahan iklim mempengaruhi peningkatan kepercayaan sosial? Keenam, apakah pengungkapan perubahan iklim mempengaruhi peningkatan kinerja lingkungan? Dan terakhir, apakah pengungkapan perubahan iklim berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? Rumusan masalah tersebut menjadi tujuan penelitian yang akan dijawab dalam studi ini. Penelitian ini penting karena beberapa alasan. Yang pertama, belum terdapat pengungkapan perubahan iklim yang mana perubahan iklim ini merupakan isu yang bersifat outside in, karena dampak perubahan iklim mempengaruhi atau berpotensi mempengaruhi operasional dan kinerja perusahaan. Tentunya hal ini berbeda dengan konsep CSR yang sifatnya inside out. Kemudian,
Kedua, informasi material terkait dengan risiko dan peluang yang secara material mempengaruhi prospek perusahaan baik jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang, memberikan warning kepada investor untuk mempengaruhi keputusan investasi di masa depan. Ketiga, penelitian ini penting karena belum terdapat indeks pengungkapan perubahan iklim yang memiliki komponen pengungkapan yang mencakup aspek teoritis dan juga aspek praktis. Berikut ini adalah kontribusi penelitian yang mencakup kontribusi teoritis dan kontribusi praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan instrumen pengukuran indeks pengungkapan iklim dengan berbasis pada IFRS S2, expert dan juga teoritis. Kemudian, penelitian ini menawarkan pendekatan baru atau metodologi, kerangka konseptual, dan penggunaan machine learning dengan penguatan analisis kualitatif dalam pengembangan indeks serta bagaimana pengungkapan perubahan iklim ini sebagai bagian dari sustainability standard dinilai oleh primary user. Sedangkan dalam aspek kontribusi praktis, penelitian ini memberikan 5 manfaat. Yang pertama, sebagai instrumen pengukuran yang dirancang untuk menilai pengungkapan perubahan iklim, sehingga CCDI ini dapat digunakan secara luas dalam penelitian akademik maupun praktek sebagai evaluasi kinerja keberlanjutan perusahaan. Kedua, investor juga dapat menggunakan CCDI ini sebagai parameter untuk mengukur level of risk and opportunities perusahaan. Ketiga, pemerintah juga dapat menggunakan indeks ini sebagai instrumen dalam mengukur dan mengevaluasi level of risk and opportunity terkait iklim perusahaan. 4. Indeks ini juga dirancang untuk mengukur sejauh mana pengungkapan memenuhi kebutuhan praktis pengambil keputusan, dan yang terakhir, tentu hal ini memberikan peluang untuk penelitian lebih lanjut tentang hubungan antara pengungkapan perubahan iklim dan variabel dengan menggunakan sampel atau pelaporan yang mengacu pada IFRS S2. Kontribusi sejalan juga dengan novelty penelitian yang kami tawarkan. Yang pertama, dari aspek metodologis, penelitian ini menghasilkan instrumen indeks pengungkapan perubahan iklim yang mencakup elemen-elemen yang belum pernah dicakup pada penelitian terdahulu. Kedua, penguatan content validity, phase validity, construct validity dalam pengembangan indeks melalui pengembangan item others komponen dan pengujian statistik dan pemanfaatan machine learning. Yang ketiga, penggunaan machine learning dalam pembentukan dimensi, content analysis, dan juga klasifikasi. Keterbaruan dari aspek teoritis mencakup yang pertama, penelitian ini akan menghasilkan sebuah indeks yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi pengelolaan iklim perusahaan. Kedua, pengembangan dan penerapan kerangka teoritis yang sistematis untuk pengungkapan perubahan iklim. Dan terakhir, memberikan bukti empiris hubungan pengungkapan perubahan iklim terhadap kinerja lingkungan, yang mana ini menjadi future research yang disarankan dalam penelitian Sui et al. Tahun 2023. Selanjutnya, pada aspek tinjauan filosofis, peneliti memetakan bahwa dasar pentingnya pengembangan Climate Change Disclosure Index didasari oleh 3 dimensi utama. Yang pertama, epistemologi, kedua, ontologi, dan ketiga adalah aksiologi. Dari sisi epistemologi, pengembangan CCD ini mencerminkan adanya paradigm shift seperti yang disampaikan oleh Thomas Kuhn tahun 1970, yaitu perubahan mendasar dalam cara perusahaan memahami dan mengungkapkan informasi terkait perubahan iklim, sekaligus mencakup konsep falsifikasi menurut Popper tahun 2002 yang memastikan pengungkapan dapat diuji dan diverifikasi. Misalnya, The Brundtland Report menjadi manifestasi dari revolusi ilmiah seperti yang dijelaskan Thomas Kuhn, yang merujuk pada suatu konsep yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mengakui pentingnya menjaga sumber daya untuk generasi mendatang. Begitu juga dengan isu perubahan iklim yang menjadi bagian dari isu keberlanjutan, bahwa dalam konteks ini
suatu kebijakan yang diterapkan harus memiliki indikator yang jelas dan dapat diukur. Sehingga dapat dikatakan tanpa pengukuran yang akurat, kita dapat memahami sejauh mana kebijakan tersebut dapat dikatakan berhasil atau gagal dalam mengatasi risiko dan peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Secara ontologi, CCDI ini berfokus pada eksistensi dan realitas, yang mana pemahaman bahwa perusahaan perlu menyadari keberadaan dan dampak realitas terhadap perubahan iklim yang harus mereka tangani dan harus segera dimitigasi oleh perusahaan. Selanjutnya, dari aspek aksiologi, CCDI menyoroti pentingnya nilai-nilai dan juga norma yang mencerminkan bahwa tanggung jawab perusahaan itu tidak hanya untuk menghasilkan keuntungan secara ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan etika terhadap lingkungan. Dengan demikian, climate change disclosure ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran, tetapi juga mencerminkan perubahan mendasar dalam cara pandang perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan. Berikut ini merupakan risiko dan juga peluang yang mana ini menjadi elemen atau core content dalam TCFD. TCFD ini memiliki core content yang sama dengan IFRS S1 dan S2 karena TCFD ini merupakan cikal bakal dalam pengembangan standar IFRS S1 dan S2. Jika kita lihat di sini, elemen resiko terdiri dari transition risk dan juga physical risk, sementara opportunities berkaitan dengan bagaimana perusahaan mampu meningkatkan resource efficiency, energy source, kemudian product and services, market, dan juga resilience. Risk and opportunities ini menjadi bagian dalam strategic planning perusahaan yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan dari aspek income statement, cash flow, dan juga balance sheet. Tentu ini pengaruhnya terdapat peningkatan atau penurunan dari aspek revenue and expenditure dan juga bagaimana pengaruh penilaian aset dan liabilities serta capital and financing perusahaan. Mengacu pada ISSB tahun 2023 bahwa pengungkapan IFRS S1, S2 ini bertujuan untuk mengidentifikasi informasi-informasi yang terkait dengan risiko dan opportunities perusahaan yang mana hal ini dapat mempengaruhi arus kas, kemudian posisi keuangan, cost of capital, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang yang secara material dapat mempengaruhi kondisi keuangan tersebut. Hal ini tentu akan sejalan dengan decision usefulness theory, bahwa ketika perusahaan sudah mulai mengidentifikasi aspek risk and opportunities yang berhubungan dengan financial impact akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan investor. Selanjutnya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa core content dalam TCFD memiliki kesamaan dengan core content yang ada di IFRS S2 Climate Related Disclosure, yang terdiri dari governance, strategi, risk management, dan metrics and target. Masing-masing core content ini mensyaratkan perusahaan untuk mengungkapkan item-item yang terkait dengan masing-masing elemen. Tujuannya adalah supaya perusahaan mampu mengidentifikasi risk and opportunities di masing-masing pilar, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif kepada investor untuk menyampaikan masalah risiko dan peluang yang secara material dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Berikutnya, ini adalah climate change disclosure measurement yang saya rangkum dari riset-riset terdahulu. Nah, dalam konsep ini, saya tidak akan menjelaskan secara detail untuk masing-masingnya, namun dari sekian banyak pengukuran yang ada, menunjukkan bahwa masih ada keterbatasan dalam pengungkapan perubahan iklim maupun pengungkapan karbon dari riset sebelumnya,
yang saya capture dari aspek metodologis yang masih menggunakan beberapa menggunakan dikotomi variabel, kemudian tidak menjelaskan masalah konstruk dan konten validity, dan dari aspek standar yang digunakan sebagai acuan masih sangat fragmented dan overload information. Berikut ini adalah tinjauan teoritis dan penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam pengembangan penelitian ini. Legitimasi teori dan shareholders teori seperti yang saya sampaikan sebelumnya menjadi dasar dalam pengembangan indeks CCDI, kemudian decision usefulness, voluntary disclosure theory, institutional isomorphism theory, dan juga resource-based theory. Terdapat 6 hipotesis yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hipotesis yang pertama, bahwa perusahaan dengan pengungkapan perubahan iklim yang lebih luas cenderung meningkatkan arus kas perusahaan. Hal ini didasari oleh penelitian Griffin et al. Tahun 2017 yang menyatakan bahwa tingkat emisi gas rumah kaca yang tinggi cenderung menurunkan arus kas perusahaan di masa depan karena emisi yang lebih tinggi akan menguras lebih banyak lagi aliran kas yang akan terpaksa dikeluarkan untuk biaya kepatuhan di masa depan. Kemudian untuk biaya pengurangan emisi, biaya regulasi, dan juga terkait dengan pajak. Nah, namun hal tersebut akan menurun seiring dengan pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan, bahwa perusahaan tersebut telah memberikan semacam warning kepada investor dengan memberikan informasi tambahan untuk memprediksi resiko, estimasi, dan arus kas di masa depan. Sejalan dengan hasil riset sebelumnya, hipotesis ini juga dilandasi oleh resource-based theory dari Barney tahun 91 yang mengindikasikan bahwa perusahaan yang mampu mengelola sumber daya secara efisien, termasuk dalam hal pengelolaan dampak perubahan iklim, dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang mendukung kelangsungan operasional dan peningkatan arus kas. Selanjutnya, pada hipotesis kedua, saya menguji pengaruh pengungkapan perubahan iklim terhadap cost of capital, di mana ketika perusahaan melakukan pengungkapan yang lebih luas akan menurunkan biaya modal. Hal ini didasari oleh hasil riset sebelumnya bahwa mekanisme penurunan biaya modal dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan lingkungan informasi perusahaan dengan meningkatkan pemahaman analis terhadap prospek perusahaan, sehingga mengurangi estimasi risiko informasi di masa depan. Kemudian, Lema et al. Tahun 2019 juga menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan perubahan iklim dapat menurunkan biaya modal. Nah, hasil tersebut juga sejalan dengan voluntary disclosure theory dan juga economic theory. Pada hipotesis ketiga, saya menguji hubungan antara perusahaan dengan pengungkapan perubahan iklim yang lebih luas cenderung meningkatkan return saham investor. Campbell et al. Tahun 83 menyatakan bahwa perdagangan saham adalah mekanisme kunci yang dapat mempengaruhi harga saham. Kemudian Aswani tahun 2024 dan Camilleri tahun 2018 juga menemukan bahwa emisi karbon yang tinggi bisa membuat saham menjadi kurang menarik bagi investor yang sensitif terhadap risiko lingkungan. Kemudian hal ini juga pada akhirnya akan berdampak pada permintaan saham investor dan akan menurunkan harga saham. Sejalan dengan signaling teori yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan pengungkapan informasi terkait perubahan iklim memberikan sinyal positif kepada investor dan stakeholder lainnya tentang komitmen mereka dalam aspek keberlanjutan dan pengelolaan risiko jangka panjang. Kemudian di hipotesis keempat, perusahaan dengan pengungkapan perubahan iklim yang lebih luas cenderung meningkatkan kepercayaan sosial. Hal ini sejalan dengan sosial teori yang diajukan oleh Soft tahun 2010 yang menunjukkan bahwa pengungkapan informasi yang lebih transparan dan jujur mengenai perubahan iklim dapat membangun legitimasi sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi dan institusi yang bersangkutan. Kemudian Martinez juga
menguatkan bahwa perusahaan yang memiliki pengungkapan keberlanjutan yang lebih transparan dan komprehensif memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi oleh publik. Pada hipotesis kelima, perusahaan dengan pengungkapan perubahan iklim yang lebih luas cenderung meningkatkan kinerja lingkungan. Beberapa penelitian menguji sebaliknya, namun pada penelitian ini menindaklanjuti Sui et al. Tahun 2023 melihat pengaruh pengungkapan perubahan iklim terhadap kinerja lingkungan. Sejalan dengan institutional isomorphism teori dari DiMaggio and Powell tahun 1983, menjelaskan bahwa perusahaan cenderung mengikuti praktek yang dianggap sebagai standar industri atau yang diharapkan oleh lembaga-lembaga yang berpengaruh seperti pemerintah atau lembaga internasional. Pengungkapan perubahan iklim memungkinkan perusahaan untuk memenuhi ekspektasi ini dan menjaga reputasi mereka di mata stakeholders. Kemudian Dhaliwal tahun 2011 juga menunjukkan bahwa perusahaan yang mengungkapkan informasi keberlanjutan, termasuk pengelolaan perubahan iklim, cenderung memiliki kinerja lingkungan yang lebih baik karena mereka terikat untuk memenuhi standar lingkungan yang lebih tinggi akibat pengawasan publik dan regulator. Hipotesis terakhir menguji perusahaan dengan pengungkapan perubahan iklim yang lebih luas cenderung meningkatkan nilai perusahaan. Beberapa hasil penelitian seperti Matsumura tahun 2014, Saka dan Osika tahun 2014 secara umum menyimpulkan ketika investor membaca laporan keberlanjutan perusahaan dengan lebih berkualitas dan lebih memadai dapat meningkatkan kepercayaan mereka atau mengurangi ketidakpastian di masa depan dan menurunkan risiko estimasi dalam penilaian perusahaan. Nah, jika perusahaan tidak mengungkapkan risiko dan peluang terkait perubahan iklim, investor tidak hanya mempertimbangkan risiko dan peluang yang ada, tetapi juga cenderung menilai ketidakberadaan pengungkapan tersebut sebagai sinyal yang negatif dan memberikan uh, sanksi pada perusahaan yang tidak transparan. Untuk metodologi penelitian, penelitian ini merupakan empirical study dengan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang menggunakan metode ekonometrika. Metode ekonometrika ini merupakan analisis kuantitatif tentang fenomena ekonomi yang aktual dengan menggunakan teori yang berkembang serta hasil pengamatan dengan metode pengambilan kesimpulan yang tepat. Pengembangan climate change disclosure pada studi ini dilakukan melalui 4 tahap. Yang pertama, pengujian draft indikator untuk memastikan validitas dan relevansi elemen pembentuk CCDI. Tahap kedua, melibatkan pengembangan indeks berdasarkan hasil pengujian indikator pada tahap pertama. Selanjutnya, pada tahap ketiga, ada pengujian terhadap efektivitas Climate Change Disclosure Index dengan menggunakan whole tot sample untuk memvalidasi kinerja indeks tersebut. Dan terakhir, tahap keempat, menganalisis impact dari climate change disclosure terhadap tujuan indeks dan juga nilai perusahaan. Tahapan ini juga memastikan bahwa climate change disclosure ini robust, aplikatif, dan relevan secara akademis maupun secara praktis. Adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sampel untuk pengembangan indeks dan sampel untuk pengujian hipotesis. Pada sampel pengujian atau pengembangan indeks, saya menggunakan perusahaan yang termasuk dalam Corporate Knights List of the Global 100 Most Sustainable Corporation in the World, dan juga perusahaan yang telah menerapkan TCFD dalam menyusun laporan keberlanjutan. Tujuannya adalah jika dalam training indeks ini menggunakan perusahaan-perusahaan dengan kinerja keberlanjutan yang lebih baik, maka ini akan menghasilkan machine learning yang lebih akurat untuk melakukan pengujian pengungkapan perubahan iklim pada perusahaan-perusahaan lainnya. Adapun periode sampelnya antara tahun 2015 sampai 2023. Alasannya adalah karena TCFD baru diterbitkan pada tahun tersebut, di tahun 2015. Kemudian untuk sampel
Dalam pengujian hipotesis, saya menggunakan periode yang sama, yaitu 2015 sampai 2023, dengan kriteria dalam menguji indeks yang pertama termasuk dalam S&P 500, kemudian memiliki data yang lengkap, perusahaan yang tidak berlokasi di negara yang terkena dampak konflik, dan terakhir perusahaan dengan ketersediaan data yang lengkap terkait dengan semua variabel yang dibutuhkan. Untuk sampel dari hasil wawancara, saya menggunakan responden, Dewan Standar Keberlanjutan, Sustainability Assurer, akademisi, dan juga penyusun laporan keberlanjutan perusahaan. Hal ini diperuntukkan untuk mendapatkan perspektif dari sudut pandang praktis dalam pengembangan indeks. Berikut ini adalah proses pengembangan climate change disclosure yang dimulai dari pembentukan item-item pengungkapan perubahan iklim. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa item ini dibentuk oleh 3 komponen utama. Yang pertama adalah IFRS S2, kemudian expert, dan yang ketiga adalah teori. Nah, indikator-indikator ini nantinya akan direkonsiliasi, kemudian akan dilakukan skill development process untuk diuji reliabilitas dan validitas dari masing-masing item. Kemudian dalam penelitian ini juga akan melakukan construct validity melalui pilot test dan juga interview terhadap expert yang berbeda untuk memastikan bahwa instrumen yang dibangun ini sudah dapat dipahami dan memiliki validitas yang baik. Kemudian hasil dari final construct dari indeks ini selanjutnya akan diproses menggunakan machine learning untuk diidentifikasi secara scoring untuk mengklasifikasikan perusahaan dengan indeks yang tinggi dan juga indeks yang rendah. Setelah indeks itu dibuat, maka tahap berikutnya adalah pengujian hipotesis. Sebelumnya, penelitian ini juga melakukan pengujian atas kemungkinan adanya self-selection bias dalam pemilihan sampel. Penelitian ini juga mengacu pada Matsumura 2014 yang melakukan uji regresi terhadap determinasi perusahaan dalam melakukan pengungkapan climate change disclosure. Adapun yang menjadi variabel untuk menguji determinasi ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, kepemilikan saham investor institusional, dan juga EPA. Pada pengujian hipotesis, penelitian ini menyusun 6 model persamaan regresi untuk menguji pengaruh Climate Change Disclosure Index terhadap 6 dependent variable, yaitu cash flow, cost of capital, return saham, kemudian social trust, environmental performance, dan terakhir adalah nilai perusahaan atau Tobin Skew. Setelah melakukan analisis utama dalam pengujian hipotesis, penelitian ini juga melakukan analisis tambahan untuk menguji pengaruh dari karakteristik negara seperti budaya, regulasi, dan domisili negara terhadap hubungan antara climate change disclosure dengan 6 variabel dependen pada analisis utama. Untuk memperkuat model penelitian, penelitian ini juga melakukan 3 uji tambahan yang dirancang untuk mengkonfirmasi stabilitas temuan dan memastikan validitas hasil melalui berbagai pendekatan analitis. Yang pertama, peneliti melakukan analisis tambahan dengan melibatkan evaluasi fluktuasi pengungkapan dari tahun ke tahun untuk menilai dampaknya terhadap Tobin Skew. Di sini, peneliti menguji bagaimana perubahan dalam pengungkapan perubahan iklim atau Delta Climate Change Disclosure mempengaruhi nilai perusahaan dari tahun ke tahun atau Delta Tobin Skew. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola atau tren yang dapat memberikan wawasan tambahan tentang hubungan antara pengungkapan perubahan iklim dengan hasil finansial perusahaan. Kedua, penelitian ini melakukan pengujian ulang dengan menggunakan alternatif pengukuran nilai perusahaan, yaitu market value of common equity dan price to book ratio yang mengacu pada Dornar et al. Tahun 2021.
yang diadopsi dari Matsumura et al. Tahun 2014. Selain Tobin-Skew yang saya gunakan pada analisis utama. Penggunaan alternatif pengukuran ini dapat memastikan bahwa temuan utama tidak bergantung pada metode pengukuran tunggal dan hasilnya tetap konsisten terlepas dari pendekatan yang digunakan. Terakhir, untuk lebih menangani masalah endogenitas, penelitian ini melakukan sensitivity analysis dengan mengacu pada Matsumura et al. Tahun 2014 dengan mengevaluasi bagaimana variasi dalam pengungkapan perubahan iklim mempengaruhi penilaian pasar perusahaan dari waktu ke waktu dengan menggunakan Olson Model tahun 1995. Dan tujuannya untuk menganalisis implikasi dari climate change disclosure terhadap nilai perusahaan dan juga stock return. Demikian presentasi proposal disertasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saran dan masukan akan sangat berharga untuk pengembangan proposal disertasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.